Pemirsa, kita masih bersama Jakarta Lawyers Club. Setelah Bung Iwan yang paling dekat tentulah Partai Demokrat. Karena beliau bendahara umum yang baru saja diberhentikan. Dan pemirsa banyak yang kepingin minta Ruhut Sitompul dihadirkan. Tadi saya udah ngundang dia. Tapi saya takut dia bikin ribut lagi, nanti saya lagi yang salah. Jadi terpaksa saya undang Demokrat yang baik-baik. Dia agak ribut. Pak Amir Dewan Penasehat ya? Enggak, di struktur mana? Demokrat. Dewan Kehormatan, Sekretaris Dewan Kehormatan. Sekretaris Dewan Kehormatan. Apa yang Pak Amir bisa sampaikan dengan tertangkapnya Bung Nazarudin, yang saya juga mengatakan tadi ini agak luar biasa. Ya. Banyak sekali buronan kita, bahkan di Singapura pun polisi Singapura yang begitu dekat dan bisa berbahasa Indonesia nggak bisa menangkap. Joko Chandra masih di situ, puluhan orang lainnya masih di situ. Di Kolombia sana bagus sekali. Menurut saya tidak ada yang terlalu istimewa menurut saya. Ya. Mengenai penangkapan Nazarudin ini tidak ada yang terlalu istimewa. Bahkan saya kalau boleh mengatakan dia tertangkap mungkin karena kurang pengalamannya dan keluguannya, ya, sehingga dia menggunakan paspor adiknya. Sebenarnya kalau dia sedikit canggih mungkin diam saja di Singapura dan dia tidak akan disentuh siapa-siapa kalau di Singapura, ya. Tetapi kemudian kalau Pak Karni terlalu mengagung-agungkan polisi Kolombia, sebetulnya polisi Indonesia juga banyak membantu, ya, deportasi buronan-buronan. Oh iya, kali itu saya tahu, Pak. Banyak, ya. Yang kita tangkap, kita pulangkan. Ya, betul. Ke Amerika banyak, Pak. Jadi saya kira ini bukan hal yang istimewa. Tapi maksud saya istimewa itu dari luar negeri ke kita, Interpol, itu belum pernah ada, Pak. Yang ada hanya hubungan baik antara satu tim dengan tim yang di Amerika. Ya. Atau pernah juga dengan Hong Kong. Pernah juga kita dengan Malaysia juga pernah. Jadi ingin saya katakan bahwa sebetulnya perjalanan seorang Nazarudin ini adalah perjalanan yang tidak pernah mungkin dia rencanakan, rancang, ya, sehingga seperti itulah keadaannya. Tidak punya paspor yang dia persiapkan sehingga dia harus meminjam paspor adiknya, ya, yang jelas-jelas mudah sekali dicurigai, ya, karena memang ciri-ciri fisik yang berbeda. Tetapi yang menarik barangkali yang ingin... Ada yang menarik, Pak Amir juga paling sering ke luar negeri kan. Ada polisi tiba-tiba minta paspor kita di tempat wisata loh, Pak Amir. Ya, ya. Artinya kalau kita baru masuk dia tanya paspor kita, wajar. Kita lagi berjemur-jemur matahari tiba-tiba paspor mana. Agak aneh, ya. Gitu. Ya, terkesan mungkin kalau terus-terusan dikatakan itu agak aneh, ya. Tapi kalau menurut saya biasa-biasa saja. Satu mungkin kesialan saja yang ada yang kepingin konfirmasi, mungkin Pak Amir juga udah tahu, ya. 2 anaknya Nazarudin, ya, itu sekarang ada di Kuala Lumpur. Betul. Istrinya tidak ada yang tahu. Saya dapat dari polisi Malaysia tadi, ya, bahwa 2 anaknya ada di Kuala Lumpur. Ya, saya kira Nazarudinnya ada di Kolombia. Ini, ya, ada something. Saya kira kita tetap harus bersimpati kepada keluarganya, anak-anaknya yang tidak berdosa, dan mungkin istrinya juga saya tidak tahu sejauh mana dia ketahui semua hal ini, ya. Oleh karena itu sebaiknya kalau bisa saran saya kita jangan. Untuk Partai Demokrat sendiri ini kabar baik atau kabar duka? Saya kira bukan kabar duka. Jadi saya kira pertanyaan yang baik, Pak Karni. Spekulasi seperti itulah yang muncul dan bergulir selama 3 bulan terakhir ini. Dan saya kira tanpa berusaha mencoba berretorika atau mengangkat
citra Demokrat, ingin saya katakan bahwa kelegaan besar kami rasakan, khususnya saya, kalau bisa secara pribadi terutama, bahwa ini sekaligus membuktikan bahwa apa yang digembar-gemborkan atau dihembuskan bahwa Demokrat itulah yang sengaja berada di belakang menghilangnya seorang Nasaruddin, terbantahkan. Demikian juga terlihatlah di sini tekad dan keberhasilan aparat penegak hukum kita juga, bagaimana dia menginformasikan dengan intens kepada seluruh jaringan daripada Interpol, sehingga jadi tidak ada, kalau ada spekulasi bahwa kemudian Demokrat dianggap merasa terusik, justru mungkin sebaliknya ya. Tetapi yang paling menentukan adalah kehadiran dia di Jakarta, kehadiran dia di Indonesia yang kita harapkan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama. Tapi tidak bisa disangkal ya, begitu banyak orang-orang Demokrat yang disebut, dan itu tokoh-tokoh penting di Demokrat. Sebanyak apapun disebut, sebanyak apapun, sepanjang itu tidak bisa dibuktikan menurut cara-cara yang sah menurut hukum, saya kira kita harus bersikap adil ya. Bahwa kita tidak mengatakan tentunya bahwa semua keterangan seorang Nasaruddin itu tidak benar, jangan. Ya. Tetapi kita tidak juga di dalam posisi untuk menelan bulat-bulat informasi apapun yang disampaikan oleh seorang apalagi Nasaruddin. Ada yang dan berubah. Inilah peluangnya sekarang, keberadaan dia dan kepulangan dia inilah saya kira yang paling penting. Tetapi tolong diingat Pak Karni, di sana sekarang hadir pengacaranya, yaitu Profesor Oce Kaligis. Saya punya pengalaman, saya kalah dari seorang Oce Kaligis pada saat saya menjadi kuasa hukum Kapolri di dalam upaya mengupayakan seorang Hendra Raharja yang sekarang almarhum sudah itu pulang dari Australia. Justru saudara Oce Kaligis ada di Sydney, ya, membawa ke pengadilan Sydney, ya, menguji ekstradisi yang akan dilakukan terhadap Hendra Raharja ini dengan dalil-dalil adanya diskriminasi rasial di Indonesia. Dan dengan cara yang sedemikian rupa dia berhasil meyakinkan sehingga Hendra Raharja itu tidak pernah berhasil kita pulangkan ke Indonesia sampai dengan saat dia wafat, meninggal dunia. Ini satu keberhasilan dari seorang Oce Kaligis. Kita tidak boleh menganggap jadi kita tidak perlu terlalu yakin. Ya, artinya dia dengan pengalaman dan apa yang dia lakukan, dan saya harus akui bahwa saya gagal saat itu di membawa Hendra pulang. Ya, saya membawa, tetapi saya ditunjuk oleh Kapolri menjadi artinya kuasa aja Kapolri. Jadi kalau kemudian muncul di Columbia, di ibu kota Columbia, yang kebetulan ibu kotanya Columbia juga namanya? Enggak, Bogota. Oh, Bogota, sorry, ilmu buminya agak payah nih. Jadi bisa saja terjadi bahwa upaya untuk menguji ekstradisi yang akan dilakukan oleh pemerintah Columbia itu bisa saja, kemungkinan saja bisa terjadi. Tapi bisa juga sebaliknya. Bisa. Kaligis sudah insaf sekarang. Ya. Justru dia yang mengupayakan supaya harapan kita dengan hubungan baik antara kedua negara Columbia dan Indonesia. Ya, tapi Pak Amir ada kontak nggak dengan Kaligis sebagai sejawat? Oh, tidak. Dia kan senior yang kelasnya di atas saya. Saya kira Pak Amir dengan Kaligis udah kontak-kontakan. Saya cuma mengingatkan jangan terlalu optimis ya. Kemudian mengalami apa yang pernah saya alami, itu kekalahan yang saya alami di Sydney tadi ya. Ya, jadi over expectation itu tidak perlu terjadi. Tetapi kita lihat dan kita harus hargai bahwa upaya yang maksimal yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, itu harus kita berikan penghargaan, tetapi harus juga mengantisipasi hal-hal seperti ini. Mungkin informasi yang saya sampaikan ini. Ya, tapi KPK juga nggak tahu di mana dia upaya aparat hukum kita apa. Oh, memang ya, kalau di sana peranan aparat hukum kita itu kan tidak bisa menangkap. Bukan, bahwa dia ada di Columbia pun nggak tahu. Saya kira kita tidak bisa mengatakan seperti itu. Yang tahu polisi Columbia akhirnya. Iya, bahwa ada di situ. Tapi kan informasi terus menerus kan.
disebarkan. Jadi Pak Amir sekarang kita percayakan kepada KPK ini untuk tentunya. Bola pindah ke KPK ya. Bola di tangan KPK saat ini dan bagaimana memaksimalkan ya hubungan baik antara kedua negara. Pak Amir setuju kalau KPK betul-betul membuka siapapun yang terlibat dalam kasus. Saya kira